البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Sekarang kita masih berada pada halaman 25, bagian bawah itu, paling bawah, disimak yang punya kitab. Qala al-muallifu asbahullah wan nasu yahtajuna ila kulli man ataahu Allah syai'an min ilmi syar'i. Dan manusia membutuhkan atau memerlukan kepada setiap orang yang Allah telah datangkan padanya ilmu syar'i. Jadi kalau orang berilmu, itu orang akan datang kepadanya dan derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang merujuk kepadanya, orang bertanya kepadanya, minta solusi kepadanya karena adanya ilmu tadi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat salah seorang di antara kalian yang beriman dan yang berilmu dengan beberapa derajat. Jadi bukan hanya satu derajat tapi beberapa derajat keutamaan orang yang berilmu. Kita lihat, li'anna an-nasa tabaqatun muta'addidah. Dikarenakan manusia itu bertingkat-tingkat dan beraneka ragam. Enggak semua manusia sama. Ada yang kapasitasnya dalam memahami ilmu itu minim, ada yang memang luar biasa. Sehingga disitulah letak kita harus bisa mengkondisikan dan memaklumi perbedaan manusia dalam memahami ilmu ini. Kita lihat, wan nasu fi amakin mukhtalifah, dan manusia itu berada di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, ada yang tinggal di pedalaman, ada yang tinggal di tempat-tempat yang sulit ilmu masuk di situ, ada tempat yang memang dimudahkan untuk mencari ilmu. Nah, karena perbedaan-perbedaan itu kita lihat, fa idza dhabat talibul ilmi as-saghir ila al-badiyah, maka apabila seorang pencari ilmu yang kecil pergi ke badiyah itu pedalaman. Jadi pergi ke pedalaman, wajada man yahtaju minhu, niscaya dia akan menjumpai orang yang perlu, yang butuh kepadanya, ila syarhin mukhtasar fi syahadatain. Perlu penjelasan yang ringkas, penjelasan yang simpel mengenai syahadatain. Di pedalaman. Di pedalaman dalam artian sangat sulitlah akses dakwah ke situ. Itu orang masih memerlukan penjelasan yang rinci gitu. Penjelasan yang rinci, ringan, ringkas, simpel. Bahkan masih memerlukan wali arkan Islam wal iman wal ihsan. Perlu syarah yang ringkas mengenai rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Bisa dipahami? Jadi beda dengan orang yang memang tinggal di kota. Karena tinggal di perkotaan itu biasanya itu sarana-sarana atau media-media untuk dia mendapatkan ilmu itu lebih mudah daripada orang yang tinggal di pedalaman. Bisa dipahami ya? Di pedalaman kadang-kadang tahu sendiri kan, ada jalan yang masuk ke gang-gang belum diaspal sehingga sulit. Kemudian kalau zaman sekarang, sinyal pun tidak seperti semudah yang di kota. Kan gitu. Kata beliau, wa talibun nabi, dan seorang pelajar yang perhatian, awal ma yabda, pertama kali yang dia awalkan ketika berdakwah, yuhaqqiq hadhihi maratib. Dia mewujudkan tingkatan-tingkatan ini. Yaitu barakallahu fik, al-ilm bihalil mad'u.
yaitu mengetahui, mengilmui keadaan orang yang didakwahi. Itu penting. Ketika dia masuk ke wilayah masyarakat yang memang kebanyakan orang-orang bodoh misalkan, jarang mendengarkan kajian, orang-orang awam lah, baru-baru. Nah, kita ketika masuk ke situ harus paham apa yang kita ajarkan, apa yang perlu kita dakwahkan. Tentunya tauhid nomor 1. Jangan bahas syirik dulu. Tauhid nomor 1, baru dibahas lawan dari tauhid syirik, gitu caranya gitu. Jadi jelaskan dulu yang baik, nanti ada lawan dari tauhid syirik gitu. Jelaskan apa itu sunnah, baru bid'ah. Caranya gitu. Jangan bid'ah dulu baru sunnah, terbalik. Paham ya? Yang baik dulu kita jelaskan, beriringan dengan itu nanti kita jelaskan lawan daripada kebaikan itu. Paham ya? Karena apa, barakallahu fiik? Karena biasanya orang-orang awam, orang-orang baru-baru belajar itu pengennya yang baik dulu biasanya. Tapi di balik kebaikan itu kan ada kejelekan. Nah, itu jelaskan dengan berjalannya waktu. Sudah pahami? Kemudian taruhlah orang-orang awam, orang-orang kampung lah, itu paling-paling yang mereka pelajari itu fikihnya, bukan usul fikihnya. Itu penting juga. Usul fikih kan penting kan, tapi menurut mereka fikih lebih penting. Misalkan antum masuk ke wilayah atau kampung-kampung, antum ajari usul fikih mereka, pening nggak kepalanya kira-kira? Pusing kepalanya. Orang-orang awam antum ajari ilmu usul fikih, bapak-bapak, ibu-ibu, hukum asal perintah itu wajib. Misalkan ini lafadznya umum, yang ini khusus, yang umum di bawah udah khusus, bingung dia. Tapi mereka itu yang paling penting fikihnya. Sholat caranya seperti ini, wudhu kayak gini, ya kan, toharah seperti ini. Dengan berjalannya waktu, sudah mulai punya ilmu, baru kita masukkan ilmu usul fikih. Paham? Antum belajar di kampung masyarakat, langsung ngajar nahwu. Orang-orang awam, orang kampung, bapak-bapak, ibu-ibu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ja'a zaidun, ja'a fi'il madhi, zaidun fa'il. Kira-kira gimana? Kira-kira. Biasanya orang-orang kampung, orang-orang masyarakat yang belum mengenal dakwah secara mendalam itu kan bingung lihat apa ja'a zaidun. Nah, itu harus penting juga tahu bagaimana keadaan mad'u yang didakwahi. Kemudian apa, barakallahu fiik, juga keadaan apa yang harus kita dakwahkan. Kita lihat dalilnya di sini. Fad-dinu maratibu salas. Maka agama ini ada 3 tingkatan. 3 tingkatan. Islamun wa imanun wa ihsan. Islam, iman, ihsan. Tingkatan yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi? Islam, iman, ihsan. Yang paling tinggi yang mana? Yang ihsan. Karena ihsan itu lingkaran yang paling tinggi. Paham ya? Yang lingkupan paling besar Islam. Masuk dalamnya iman, masuk dalamnya ihsan. Makanya ada istilah setiap muhsin itu mukmin muslim. Paham ya? Dan setiap mukmin itu dia muslim. Dan setiap muslim, ya pendapat yang kuat ya. Dan setiap muslim mukmin juga. Yang mengatakan tidak setiap muslim itu mukmin itu perlu dirinci lagi. Karena bagaimana dia muslim kok enggak mukmin? Paham ya? Kecuali yang dia inginkan tidak setiap muslim mukmin, mukmin yang sempurna baru benar. Karena bagaimana keadaan orang muslim itu pasti punya asal iman. Punya dasar keimanan pasti punya. Kalau enggak punya dasar keimanan sama sekali ya bukan muslim, kafir. Jadi pahami? Makanya lingkaran-lingkaran seperti itu biasanya mereka jelaskan lagi. Nah, kita lihat wa kullu martabatin laha arkanun, masyaallah. Setiap tingkatan memiliki rukun. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun ihsan ada berapa? 1. Masing-masingnya rukun. Nah, kita lihat walamma faragha Jibril alaihissalam min masail min musa'alatihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala Jibril telah selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jawab alaih, dan beliau pun juga telah menjawabnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, kemudian Rasulullah berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar, atadri man as-sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Kenapa ditanyakan? Karena Jibril alaihissalam waktu itu ketika hadir bertanya itu tidak menampakkan wujud aslinya. Kalau menampakkan wujud aslinya mungkin para sahabat pun akan merasa asing dan juga mungkin takut sebagian mereka. Karena wujud aslinya berapa sayapnya? 600 sayap. Tapi Jibril alaihissalam ketika datang hadir mengajukan pertanyaan satu persatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang dalam kondisi seperti manusia biasa.
berpenampilan yang sangat rapi, rambutnya hitam pekat, pakaiannya sangat putih, tidak nampak padanya bekas-bekas orang yang sedang safar. Makanya di akhir hadis Rasulullah bertanya, "Ya Umar, atau dari mana saya, wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi?" Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Umar Khattab mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu dari simak itu, sesungguhnya tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian mengajarkan ilmu agama kalian. Lihat, Jibril alaihissalam datang dalam kondisi menampakkan apa? Bukan wujud aslinya, tapi wujud manusia. Mafhum? Para ulama telah menjelaskan di antaranya kenapa? Hikmahnya agar tidak membuat manusia kaget. Karena posisi ini banyak orang di situ ngumpul. Coba kalau Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya, 600 sayap. Kira-kira mengagetkan enggak? Naam. Yang kedua, barakallahu fiik, mengajarkan kepada jamaah yang ada di situ bahwasanya ketika orang belajar penampilannya lihat rapi, sopan, kemudian dia menghadap kepada Rasulullah SAW dengan apa? Dengan adab yang luar biasa. Wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, meletakkan kedua tangannya barakallahu fiik di atas kedua lututnya sendiri, di atas dua pahanya sendiri. Paham ya? Nah, kemudian mendekat bertanya, pakaiannya rapi, bersih. Nah, kita lihat berikutnya. Fa'tabir hadhil maratib salas, maka perhatikan tiga tingkatan ini. Hiya ad-dinu kulluh, ini adalah agama seluruhnya. Lima fiha minal ilm al-ghazir al-kamil al-muktamil, dikarenakan di dalamnya terkandung ilmu yang sangat banyak, sempurna dan menyempurnakan. Fan nabihu min talabatil ilm yatawajjah ila tahqiqi hadhil maratib. Ini nasihat dari Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah, kata beliau, maka maka orang yang perhatian dari kalangan pencari ilmu itu yatawajjah, pertama kali dia apa? Yatawajjah, yaitu mengarahkan, mendakwahkan ila tahqiqi hadhil maratib, untuk mewujudkan tiga tingkatan ini. Islam, iman, ihsan. Wa yudarrisuha ala masyayikhil ilm. Wa yadrusuha ala masyayikhil ilm. Dan hendaknya dia belajar di hadapan para masyayikhil ilm. A'ni al-ulama bil kitab sunnah as-sairin ala nahji salaf. Masyaallah. Belajar di hadapan para ulama, namanya ulama Al-Qur'an was sunnah, dan para ulama yang berjalan di atas apa? Di atas prinsipnya jalannya para salaf. Wa yahmil ma sami'a wa yudawwin wa yabhath wa yu'allimuhan nas. Masyaallah. Lihat ini. Dan hendaknya dia mengambil apa yang dia dengar, kemudian yudawwin, menyusun. Perhatikan ya, kita simak kitabnya ya. Yudawwin, menyusun. Nah, setelah menyusun, merangkum, meringkas, wa yu'allimuhan nas, dan dia mengajarkan kepada manusia. Fama ahwajan nas an yu'allimu an ya'lamu maratib ad-din, kata beliau, alangkah butuhnya manusia untuk pelajari tingkatan-tingkatan agama ini. Wal mutawassit ma'akranih, dan orang yang pertengahan bersama apa? Sahabat-sahabatnya. Wa ma'a mustami'ihi, pertengahan dalam artian apa? La ifrat wa tafrit, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Paham ya? Semuanya masih terkontrol, terkondisikan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hendaknya dia pertengahan bersama sahabat-sahabatnya. Wa ma'a mustama'ihi, dan bersama masyarakatnya. Muta'allimun wa mu'allim, dia belajar dan mengajar. Paham ya? Tidak menyombongkan ilmu seperti kemarin kan? Sabar, dia belajar dan mengajarkan. Karena ilmu sebanyak apapun yang dimiliki, itu ternyata masih ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang memiliki ilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang diberikan kepada kita semuanya kelihatannya banyak, itu masih sedikit dibandingkan ilmu-ilmu yang lainnya. Kita lihat sini, kata beliau, wal alimu alladzi qad atahu Allah taala tula ba'in fil ilm. Masyaallah. Dan orang yang berilmu yang Allah telah berikan kepadanya tula itu masalahnya apa? Nambah rasa semangat dia. Tula itu panjang. Barakallahu fiik.
angan-angannya, panjang keinginannya. Ini semacam ungkapan untuk orang-orang yang panjang angan-angannya, panjang keinginannya. Dan orang yang berilmu itu orang yang Allah berikan kepadanya panjang keinginannya terhadap ilmu. Likasrati muddati hayatih, karena banyaknya masa waktu kehidupannya al-madiyah yang telah berlalu. Wa huwa yumarisu mudhaqatal ilm, yang mana dia terus-menerus mengingat mengulang-ulang ilmu, ma'ahli bersama ahli ilm, wa aqrani bersama temannya. Jadi ilmu yang dia pelajari itu bukan sekali ambil dibuang, itu tidak. Dia sudah menghafalkan Al-Qur'an dan Sunnah, diulang-ulang lagi. Baik bersama temannya, saudaranya, atau bersama yang lainnya. Kenapa? Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya itu ilmu itu adalah mudzakarah, mengulang-ulang ilmu tersebut. Masya Allah. Kita lihat sini. Kata beliau, wa ma'a ahlil ilm, dan bersama ahlul ilm, wa ma'a aqranih, dan bersama teman-temannya, wa ma'al kutub, bersama kitab-kitab. Lihat, rajin baca kitab. Kalau antum sudah belajar nahwu, yang dibacanya kitab-kitab Arab. Buka bagaimana penjelasan para masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana syarah-syarahnya. Semakin banyak syarah yang antum baca, itu insyaallah semakin banyak faedah yang didapatkan. Karena kadang-kadang satu matan, contohnya matan Baiquniyah, satu matannya syarahnya macam-macam, ada syarah Syekh Fulan, Syekh Alan, Syekh Fulan. Itu kalau antum baca, itu syarah-syarah tadi itu beda-beda penjelasannya. Dan faedahnya banyak di situ. Namanya muthala'ah namanya. Muthala'ah itu satu matan dia kumpulkan berbagai macam syarah, dibuka semuanya dia lihat. Syarah A dia lihat, syarah B dia buka, syarah C dia buka. Faedahnya berbeda-beda. Paham? Makanya ketika mengajarkan ilmu dengan syarahnya, sampai selesai kitabnya ganti kitab lagi, selesai kitabnya ganti kitab lagi, itu banyak ilmu yang dia dapatkan. Jadi pahami ya, beda ngajaran kitab nggak pernah selesai. Kitab, buka kitab, kajian tapi nggak pernah selesai kitabnya. Itu ya nggak berhenti ilmunya, nggak berkembang. Jadi pahami. Nah itulah faedah daripada mengajarkan ilmu sampai selesai, ganti kitab yang lain sampai selesai. Nah itu faedahnya itu. Ilmu itu akan bertambah dan juga wawasannya pun bertambah. Mafhum? Nah kita lihat lagi. Kata beliau, yatatallammad 'alaiha. Maksudnya dia menjadi santri terhadap kitab itu. Gurunya kitab. Paham maksudnya? Maksudnya itu dia walaupun sudah pernah belajar, tapi kitab itu sebagai gurunya. Maksudnya bagaimana? Rajin baca kitab. Paham ya? Kalau ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu kutu buku. Dia kutu buku. Tahu kutu buku antum? Kutu buku tuh dia tuh suka baca buku. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya baca kitab dia suka, dia buka, dia telaah, dia lihat lagi, dia balik lagi seperti itu. Lihat ini. Itla istaghna 'anil kitab, dikarenakan barakallahu seorang santri, seorang pelajar itu sangat tidak bisa dia tidak butuh terhadap kitab. Wala 'anil muallim, dan juga tidak mungkin dia tidak memerlukan seorang guru. Nah, ini nasihat bagi orang yang otodidak. Otodidak itu nanti kapasitas akalnya itu terbatas, sehingga tetap perlu orang yang mengajarinya. Antum hafallah Arba'in Nawawiyah, hafal misalkan matannya, tapi untuk mengetahui penjelasannya, syarahnya perlu guru. Jangan dibaca matannya disimpulkan sendiri tanpa guru, tanpa arahan, itu bahaya. Paham ya? Makanya beliau mengatakan ini, dikarenakan sangat tidak mungkin seseorang itu tidak butuh kitab dan tidak butuh guru. Paham ya? Nah, jadi guru itu fungsinya barakallahu fiik, dia bisa menjabarkan, mengarahkan dan juga memberikan penjelasan. Dan guru satu dengan yang lainnya beda-beda. Makanya jangan menganggap guru itu mesti benar terus, salah anggapan itu. Sampai-sampai Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimatullah alaihi dia mengatakan, "Innaka la ta'rif khata'a mu'allimik hatta yujalis ghairah." Innaka la ta'lam khata'a mu'allimik atau la ta'rif khata'a mu'allimik hatta tujalis ghairah. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah tahu kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan guru yang lain. Sudah pahami? Maksudnya gini, maksudnya guru satu dengan yang lainnya itu pasti beda cara mengajarnya. Dan kadang-kadang kalau dia gurunya satu itu terus pilih-pilih guru misalkan, padahal sama-sama Ahlussunnah atau ya. Kemudian dia nggak pernah belajar guru yang lainnya. Kalau guru yang ini salah dia nggak tahu. Tapi ketika dia duduk dengan guru yang lain, sesama Ahlussunnah juga, di saat guru yang ini mungkin salah atau kurang, dia tahu.
Kalam Imam Ayyub As-Sikhtiyani bagus sekali tadi. Maksudnya itu bahwasanya dianjurkan mencari guru itu tidak hanya satu gitu loh maksudnya. Paham ya? Antum lihat para masyayikh terdahulu, Imam Bukhari, gurunya satu atau banyak? Banyak. Imam Muslim gurunya satu atau banyak? Banyak. Nah, makanya melihat dalam kitab-kitab barakallahu fi para ulama itu mereka menyebutkan rijal hadisnya banyak sekali. Gurunya banyak. Paham ya? Kadang ke Basrah, kadang ke Syam, ke Baghdad, macam-macam guru mereka banyak sekali. Dari kalangan apa? Para ulama. Menunjukkan bahwasanya kapan kita bisa tahu kekurangan dan juga perlu penyempurnaan ketika guru itu tidak hanya satu. Innaka la ta'rif khata'a mu'allimik hatta tujalis ghairahu. Sesungguhnya kamu tidak akan tahu kesalahan gurumu sampai kamu duduk dengan yang selainnya. Paham? Nah, sehingga tidak ada yang maksum selamat dari kesalahan. Tapi saling melengkapi. Kita lihat, balin nasu yahtajuna ilaihi ma a'dham min hajatihim ila ta'am asy-syarab. Masyaallah. Bahkan manusia memerlukan kepada keduanya. Apa keduanya ini? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Lebih besar keperluannya, kebutuhannya dibandingkan makanan dan minuman. Siapa yang ingat kalam Imam Ahmad itu? Atau ingat kalam Imam Ahmad? Dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih dalam kitab Madarijus Salikin, atau dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaih dalam kitab Jami' Bayan Ilmi Fadlih, kalam Imam Ahmad bagus sekali. Yang sering anda nukilkan, masih ingat enggak? Apa? An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum fil yaumi hajatuhu bi'adadi anfasih. An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'am asy-syarab. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'am asy-syarab fil yaumi marrah aw marratain. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasih. Masyaallah, nasihat yang sangat sekali itu. Manusia itu butuhnya terhadap ilmu lebih dia butuhkan dibandingkan makanan dan minuman. Kenapa kira-kira? Dikarenakan manusia dalam sehari itu makan paling-paling perlunya sekali dua kali makan cukup. Ya kan? Sedangkan apa? Wa hajatuhu ilal ilmi bi'adadi anfasih. Sedangkan perlunya dia, butuhnya dia terhadap ilmu itu setiap nafas yang dia hembuskan. Ya, selama nafas itu masih berhembus, dia memerlukan ilmu. Muamalah, jual beli, bisnis, dagang, kerjasama, tanam modal, investasi, semuanya perlu ilmu enggak itu? Perlu ilmu. Ini halal haram, ini riba, ini ghish, penipuan, semuanya perlu ilmu. Sehingga bagaimanapun keadaannya jangan pernah meremehkan yang namanya ilmu. Yang terakhir, fa talibul ilmi 'alal 'umum an-nas tahtaj ilaihi masyaallah fi ghalibil amkinah. Maka pencari ilmu, lihat, antum pencari ilmu, kita pencari ilmu ini, maka pencari ilmu secara umum manusia itu pasti memerlukan orang-orang yang mencari ilmu itu. Di kebanyakan tempat ketika dia perlu solusi dia datang ke ahli ilmu. Ya kan? Ketika ada masalah problematika rumah tangga misalnya datang ke ahli ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu masya Allah luar biasa kemuliaannya. Wa aqsal azminah, dan kebanyakan waktu pasti yang dicari adalah apa? Ahli ilmu. Di saat ada permasalahan-permasalahan kembali ke ahli ilmu. Wa rahimallahu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Taala merahmati Abdullah bin Mas'ud anhu qala fi wasiyatih, ketika beliau berkata berwasiatnya, kita lihat wasiatnya. Wa 'alaikum bil ilmi fa inna ahadakum la yadri mata yuftaqaru ilaihi aw yuftaqaru ilayya ila ma 'indah, ila ma 'indah. Itu titiknya keliru itu ya. Semoga Allah telah merahmati sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika beliau mengatakan pada wasiatnya, wa 'alaikum bil ilm, wajib atas kalian berpegang teguh dengan ilmu. Kenapa? Fa inna ahadakum, dikarenakan sesungguhnya kalian, salah seorang di antara kalian la yadri, tidak tahu mata yufqaru ilaih, kapan diperlukan kepadanya. Ya, maksudnya orang perlu kepadanya, butuh kepadanya, merujuk kepadanya, enggak ada yang tahu kan? Au yuftaqar ila ma 'indah, atau diperlukan kepada apa yang ada di sisinya. Jadi pahami maksudnya itu dia harus segera mengambil ilmu, kapan diperlukan, dibutuhkan ada gitu. Paham ya? Ada obatnya. Ibaratnya kalau apotek itu dia sedia selalu obatnya, sehingga diperlukan ada obatnya.
Nah, pastikan seorang pencari ilmu dia segera mengambil ilmu. Ya kan? Kapan diperlukan ilmunya dia ada ilmunya. Bisa dipahami? Karena itu ilmu itu ibaratnya apa? Obat. Sedangkan penyakitnya ibaratnya apa? Penyakit kemarin? Apa penyakitnya? Kebodohan. Obatnya ilmu. Yang mengobati alim, orang yang berilmu. Bisa dipahami? Nah, kata beliau, alhamdulillah alladzi fataha lana hadzal babal azim, maka segala puji milik Allah taala yang telah membukakan kepada kita pintu yang agung ini. Alladzi fihi al-fadl al-kabir, yang dalamnya terkandung keutamaan yang besar, wal khairul wafir, dan juga kebaikan yang sempurna, wa huwal ilmu syar'i, itu ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Falnaqtarib wal nastamir, maka hendaknya kita mendekat kepada majelis ilmu, mendekat kepada ilmu dan senantiasa nastamir itu melanjutkan, berkesinambungan terus. Nah, wala yakunu lidzalika muntaha hatta tufariqur ruh al-jasad yadi. Dan jangan pernah hal tersebut barakallahu fi berakhir. Maksudnya apa? Mencari ilmu jangan pernah berakhir. Sampai kapan? Sampai roh yang ada di jasad kita ini meninggalkan kita. Berarti sampai kapan tadi? Sampai meninggal dunia, saya mati. Jadi jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki terus. Karena ilmu itu ibaratnya siraman. Nah, siraman yang mana tanaman itu kalau nggak pernah siram itu akan layu. Setelah layu akan mengering dan mati. Nah, tanaman itu apa? Hati maksudnya. Paham? Siramannya ilmu. Faman mata wa huwa yatlubul ilm, masyaallah. Maka barang siapa yang mati wa huwa yatlubul ilm, dalam keadaan dia mencari ilmu, dia mencari ilmu mati. Amilan bih, dalam keadaan dia beramal dengan ilmunya, nasyiranlah, dalam keadaan dia menyebarkan ilmu, fahuwa mujahidun fi sabilillah, masyaallah. Dia dinilai sebagai orang yang mujahid, berjihad di jalan Allah taala. Lahu ajrul mujahidin fi sabilillah, dan dia mendapatkan pahala seperti orang-orang yang jihad di jalan Allah taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah telah kehendaki, dan Allah adalah zat yang memiliki keutamaan yang agung. Wassallallahu as-salamatu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.